Kisah yang akan Anda dengar adalah sebuah cerita yang luar biasa tentang balas dendam dan romansa. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan subscribe ke channel kami dan berikan komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Terima kasih sudah menonton. Budi, setelah 17 tahun kami akan menghilangkan posisimu, kata bos saya dengan belak-belakan. Sedingin orang yang membaca naskah. Bereskan mejamu sebelum hari berakhir. Aroma kopi basi dan pengharum ruangan murahan di kantornya tiba-tiba terasa menyesakkan. Nama saya Budi Santoso, 54 tahun. Dan sampai Senin pagi itu, saya adalah seorang analis sistem senior di Meridian Teknologi di tengah Jalan Sudirman, Jakarta. Selama hampir 2 dekade, saya adalah tulang punggung Departemen IT, sejak zaman internet dial-up dengan suara berderitnya yang khas, hingga migrasi total ke cloud. 3 CEO datang dan pergi, sementara saya tetap di sana, sebuah roda gigi yang tak tergantikan. Saya melatih setiap anak baru, memulihkan setiap file yang dikira direktur telah hilang selamanya, bekerja di akhir pekan dan hari libur, tanpa pernah meminta kenaikan gaji atau sekadar pujian. Jadi, ketika Doni memanggil saya ke ruangannya, dan Vina dari HRD sudah duduk di sana dengan sebuah map di pangkuannya dan senyum yang dibuat-buat, saya langsung tahu. Energi di udara sudah berubah sejak beberapa minggu lalu. Ada ketegangan yang terasa nyata, seperti listrik statis sebelum badai. Saya mengerti sekali, kata saya, sambil mengangguk sekali, menjaga postur tubuh tetap tegak. Tidak ada kejutan sama sekali. Tetapi rasa kecewa itu terasa seperti beban berat di dada saya. Saya keluar tanpa sepatah kata pun, tanpa amarah, tanpa permohonan. Hanya sebuah penerimaan yang hening dan dingin yang sepertinya lebih mengejutkan mereka daripada ledakan emosi apapun. Kembali ke meja saya mengamati karyawan yang lebih muda. Mereka melirik saya, lalu dengan cepat mengalihkan pandangan mereka kembali ke layar, seolah-olah kemalangan saya bisa menular. Berita menyebar cepat di lorong-lorong kantor. Sebagian besar dari mereka adalah programmer berbakat yang saya latih sendiri, anak-anak yang baik. Tetapi mereka sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya ada di balik sistem kami atau bagaimana arsitektur lama yang penuh dengan tambal sulam dan kejeniusan itu bekerja. Tak satu pun dari mereka yang bisa menavigasi perangkat lunak khusus yang saya tulis saat lembur, atau menemukan kredensial administrator yang terkubur 3 lapis di bawah setiap sistem, sebuah langkah keamanan yang hanya saya yang tahu. Saya mulai mengemasi barang-barang saya secara metodis. Setiap gerakan terasa disengaja. Foto keluarga saya saat liburan di Bali, mug yang dibuat putra saya di SMA dengan lukisan yang miring, dan sebuah kaktus kecil yang entah bagaimana bertahan hidup selama 17 tahun di bawah cahaya lampu neon kantor yang dingin. Dia adalah seorang penyintas, sama seperti saya. Bella dari bagian pemasaran berhenti di depan saya, wajahnya tegang karena marah. Pak Budi, saya baru saja dengar. Ini konyol sekali. Anda praktis membangun tempat ini dengan tangan Anda sendiri. Saya mengangkat bahu, meletakkan sebuah buku manual lama ke dalam kardus. Perusahaan berubah arah, Bel. Itu siklusnya. Tapi tanpa pemberitahuan sama sekali, setelah semua yang Anda lakukan untuk mereka, suaranya kini lebih keras, menarik tatapan penasaran dan rasa bersalah dari yang lain. Tidak apa-apa, kata saya pelan. Lebih untuk menenangkannya daripada karena itu benar. Sama sekali tidak baik-baik saja, tapi saya tidak akan memberi mereka kepuasan dengan membuat keributan. Saat saya berjalan keluar dengan kardus di pelukan saya, Doni keluar dari ruangannya. Bukan untuk mengucapkan selamat tinggal, bukan untuk berjabat tangan, hanya untuk mengawasi saya, untuk memastikan perangkat keras tua itu benar-benar dikeluarkan dari gedung. Apa yang tidak pernah mereka sadari selama bertahun-tahun adalah bahwa saya telah menjadi orang paling penting di seluruh perusahaan. Bukan karena saya seorang jenius pemrograman, tetapi karena saya teliti dan tidak terlihat. Saya mendokumentasikan segalanya. Saya menciptakan protokol audit yang aman bertahun-tahun yang lalu atas permintaan tim hukum selama skandal lama untuk melacak akses yang tidak sah, protokol yang mereka sendiri sudah lupa kalau itu ada. Dan saya tentu saja punya salinan semuanya, salinan yang aman dan offline. Di mobil saya, di parkiran bawah tanah, saya duduk sejenak, bau beton basah memenuhi kesunyian. Saya menatap
Gedung 12 lantai tempat saya menghabiskan sebagian besar hidup saya. Kartu akses keamanan yang baru saja saya kembalikan telah diperbarui 16 kali. Saya menyalakan mesin dan melaju ke lalu lintas Jakarta yang padat. Mereka sama sekali tidak tahu. Hari Rabu akan menjadi hari yang menyenangkan. Saya sudah di Meridian sejak perusahaan itu hanya menempati 2 lantai di sebuah gedung perkantoran sederhana di kawasan bisnis lain. Saya mulai bekerja ketika putri saya, Olivia, masih di taman kanak-kanak. Sekarang dia sedang menyelesaikan S2 arsitektur. Perusahaan tumbuh dan saya tumbuh bersamanya. Saya menolak tawaran dari pesaing yang membayar lebih karena bagi saya, loyalitas adalah jalan 2 arah. Atau begitulah yang saya pikir. Istri saya, Andini, sering bercanda bahwa server-server itu adalah keluarga kedua saya. Dia tidak sepenuhnya salah. Saya tahu setiap sistem, setiap akal-akalan, setiap solusi alternatif untuk masalah yang bahkan tidak diketahui oleh para eksekutif berjas mahal. Infrastruktur yang saya bangun selamat dari 3 akuisisi dan inovasi yang tak terhitung jumlahnya yang disambut oleh manajemen dengan antusias lalu ditinggalkan beberapa bulan kemudian seperti mainan lama. Doni menjadi bos saya 5 tahun yang lalu. Tipe muda lulusan MBA yang menyebut departemen kami sumber daya TI bukan orang. Dia selalu berbicara tentang optimalisasi, tentang efisiensi, tentang transformasi digital. Kata-kata keren yang biasanya berarti memecat yang lebih tua dan membebani yang lebih muda. Awalnya saya mencoba membantunya memahami sistem kami, kerumitan yang terkubur di bawah pertumbuhan dan adaptasi selama bertahun-tahun. Kita harus bersiap untuk masa depan, Budi, katanya dalam rapat, sambil menatap melewati saya, seolah saya adalah sebuah peninggalan kuno. 6 bulan yang lalu, dia membawa seorang konsultan bernama Ferdi. Jas mahal, jabat tangan erat, gelar dari Stanford terpampang di LinkedIn-nya. Mereka mengunci diri di ruang rapat selama berjam-jam, berbicara pelan ketika saya lewat. Aroma konspirasi lebih kuat dari aroma kopi. 3 bulan lalu saya menyadari bahwa izin akses saya diam-diam diubah. Tidak ada yang jelas, hanya perubahan kecil pada kontrol administratif. Saya bisa saja mengeluh, tetapi sebaliknya, saya hanya mengamati dan mendokumentasikan setiap perubahan, setiap akses yang ditolak. Kamu kelihatannya sering melamun akhir-akhir ini, kata Andini suatu malam saat kami duduk di balkon. Suara kota yang jauh menjadi latar belakang. Apa semuanya baik-baik saja di kantor? Saya mengangguk, menyesap kopi saya. Hanya beberapa perubahan, tidak ada yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya berbohong untuk melindunginya, dan mungkin juga untuk melindungi diri saya sendiri. Tetapi perubahan ini terasa berbeda. Saya mulai disingkirkan dari rapat. Email tentang pembaruan sistem yang penting berhenti masuk ke saya. Proyek yang biasanya saya pimpin diberikan kepada tim yang lebih muda, yang kemudian diam-diam datang kepada saya untuk meminta bantuan. Saat itulah saya menemukannya. Sebuah memo untuk seluruh perusahaan tentang inisiatif modernisasi yang tidak pernah dibagikan kepada saya. Memo itu menjelaskan restrukturisasi total Departemen TI di bawah kepemimpinan baru, Ferdi. Posisi saya, analis sistem senior, bahkan tidak ada di bagan organisasi yang baru. Di hari yang sama saya menemukan hal lain. Saat menjalankan pemeriksaan keamanan rutin, jenis pemeriksaan yang tidak lagi repot dilakukan orang lain, saya melihat pola aneh di perangkat lunak keuangan kami. Transfer rutin, hampir setiap minggu, ke vendor yang tidak saya kenali, Apex Solutions Group. Pencarian cepat menunjukkan bahwa perusahaan itu didaftarkan tahun lalu dengan alamat kotak pos. Pembayaran tersebut yang disetujui oleh seseorang di tingkat atas dimulai dengan jumlah kecil, tetapi terus meningkat setiap bulan seperti tumor. Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya mencatat, menyalin catatan terenkripsi, dan terus mengamati. Terkadang, orang pendiam di pojok melihat segalanya, justru karena semua orang mengira dia tidak melihat apa-apa. Pagi setelah dipecat, saya berada di ruang kerja saya menatap laptop pribadi saya. Tidak ada alarm yang membangunkan saya. Tidak ada kemacetan di jalan tol dalam kota yang menunggu saya, hanya keheningan dan beban dari apa yang telah terjadi. Andini membawakan saya kopi, meletakkan cangkir di samping saya tanpa sepatah kata pun.
Setelah 19 tahun menikah, dia tahu kapan saya butuh ruang. Aku mau ke pasar, katanya akhirnya. Memecah keheningan, butuh sesuatu? Saya menggelengkan kepala. Ketika pintu depan tertutup, saya membuka laci bawah meja saya dan mengambil sebuah flash disk, satu dari beberapa yang saya simpan dengan aman. Kebijakan perusahaan sangat melarang pengambilan data. Tetapi bertahun-tahun yang lalu, ketika tim hukum membutuhkan sistem audit untuk melacak ancaman internal, saya menjelaskan tentang perlunya cadangan eksternal jika terjadi kegagalan sistem total. Mereka menandatangani otorisasi dan kemudian begitu saja melupakannya. Saya mencolokkannya dan mulai meninjau file-file itu. Email internal terenkripsi, notulen rapat yang seharusnya tidak bisa saya akses, catatan keuangan yang tidak akan pernah dilihat oleh karyawan biasa. Dan di sanalah itu, riwayat lengkap pembayaran ke Apex Solutions Group hampir 30 miliar rupiah dalam 18 bulan. Rantai persetujuan mengarah langsung ke CFO kami, Bram Wijaya. Saya menggali lebih dalam, mencocokkan tanggal dan jumlah hingga polanya muncul dengan jelas. Pembayaran tersebut sangat cocok dengan serangkaian pembaruan lisensi perangkat lunak, tetapi nilainya digelembungkan, terkadang 15%, terkadang 20%. Cukup kecil untuk tidak menimbulkan kecurigaan auditor yang malas, tetapi cukup besar untuk menjadi kekayaan. Saya menarik data registrasi Apex Solutions Group dari Kementerian Hukum dan HAM. Pemilik yang terdaftar adalah Tirta Wijaya. Pencarian cepat di media sosial mengkonfirmasi apa yang saya duga. Adik ipar Bram. Mereka menggelapkan uang perusahaan melalui penggelembungan harga palsu pada pengeluaran yang sah. Saya bersandar di kursi, merasakan sesuatu berubah dalam diri saya. Bukan lagi hanya kekecewaan, tapi kemarahan yang dingin, terfokus setajam laser. Selama 17 tahun, saya memecahkan masalah, memperbaiki sistem, melindungi data. Saya adalah orang yang dapat diandalkan. Kehadiran konstan yang tidak pernah menimbulkan masalah. Dan mereka membuang saya seperti perangkat keras tua. Ponsel saya bergetar dengan pesan dari Seno, seorang analis junior yang saya bimbing selama 2 tahun terakhir. Wah Pak Budi, saya dengar soal kemarin. Keterlaluan banget perlakuan mereka. Ferdi sudah pindah ke ruangan Bapak. Saya meletakkan ponsel tanpa menjawab. Kepingan-kepingan puzzle kini menyatu. Doni dan CFO itu perlu menyingkirkan saya sebelum seseorang dengan pengetahuan saya bisa menghubungkan titik-titik dalam skema mereka. Mereka mungkin berpikir buktinya akan hilang bersama saya. Bahwa saya hanyalah seorang bapak-bapak IT jadul yang tidak mengerti keuangan modern. Saya membuka email dan mulai menulis pesan untuk Dewan Direksi. Lalu saya berhenti. Jari saya melayang di atas tombol kirim. Terlalu langsung, terlalu mudah untuk diabaikan sebagai tuduhan pahit dari seorang karyawan yang sakit hati. Saya butuh daya tembak, presisi bedah, cara untuk mengungkap penipuan yang tidak bisa diabaikan atau ditutup-tutupi. Saya menghapus draft itu dan mulai membuat rencana. Besok hari Rabu, hari rapat Dewan. Laporan keuangan kuartalan akan dipresentasikan. Bonus miliaran rupiah akan disetujui. Waktu yang sempurna. Saya menutup laptop dan pergi ke jendela ruang tamu. Memandang lingkungan tempat kami membesarkan anak-anak kami dan membangun hidup kami. Untuk pertama kalinya sejak kemarin saya tersenyum. Pada Rabu pagi, saya duduk di mobil saya di seberang jalan dari kantor pusat Meridian, menyeruput kopi dari warung sambil mengamati para karyawan masuk. Di kursi penumpang ada laptop saya, terhubung ke email yang saya buat bertahun-tahun lalu untuk pengujian keamanan. Email itu tampak berasal dari domain internal perusahaan, tetapi tidak dapat dilacak di direktori utama. Tepat pukul 9.15, saya melakukan langkah pertama. Sebuah email ke Doni dengan subjek kejanggalan keuangan. Perlu tinjauan mendesak, dan ringkasan dasar dari apa yang saya temukan tentang pembayaran Apex. Saya menyertakan cukup detail agar bisa dipercaya, tetapi tidak menyebutkan hubungan adik ipar itu. Itu umpannya. Jika Doni terlibat, dia akan panik. Jika tidak, dia akan menyelidiki. Bagaimanapun, kekacauan akan dimulai. Pukul 9.45, ponsel saya berdering. Itu nomor Doni. Saya biarkan masuk ke pesan suara. Pesannya singkat dan terengah-engah. Budi, kita perlu segera membahas emailmu. Tolong telepon saya kembali. Ini mendesak. Saya tidak menelepon. Sebaliknya, saya pergi ke sebuah kafe, menyalakan laptop saya dan menunggu.
merasakan adrenalin seperti dalam sebuah pertandingan catur. Pukul 10.30, email lain muncul. Kali ini dari Vina dari HRD. Bapak Budi Santoso, kami menerima komunikasi yang mengkhawatirkan yang berpotensi melanggar perjanjian pemutusan hubungan kerja. Anda harap hentikan semua kontak dengan karyawan Meridian dan ingat kewajiban kerahasiaan. Anda komunikasi lebih lanjut dapat mengakibatkan tindakan hukum. Nada suaranya mengancam, tetapi isinya adalah kepanikan. Oh, jadi begini cara mereka bermain. Saya belum menandatangani perjanjian apapun. Siang hari saya pergi ke bank dan mengakses brankas saya. Di dalamnya ada cadangan lain, lebih tua, tetapi dengan informasi penting yang tidak saya sertakan di drive reguler saya. Di antara file-file itu ada protokol keamanan asli yang saya rancang, termasuk dokumentasi tentang siapa yang memiliki akses ke sistem apa dan kapan perubahan dilakukan. Menurut catatan ini, Bram Wijaya secara pribadi telah meminta akses yang diperluas ke sistem persetujuan keuangan 18 bulan yang lalu, tepat ketika pembayaran Apex dimulai. Itulah senjatanya. Kembali ke rumah saya menemukan 3 panggilan tak terjawab. Doni, Vina, dan sekarang Ferdi. Saya tidak menyangka dia akan terlibat secepat ini. Menarik, saya memeriksa email pribadi saya dan menemukan pesan dari Seno yang ditandai mendesak. Pak Budi, mereka bilang Bapak mengirim email gila tentang penipuan. Ferdi mengadakan rapat darurat. Semua orang membicarakannya. Mereka memutus akses Bapak ke semuanya, bahkan yang historis. Ada apa sebenarnya? Kasihan anak itu, terjebak di tengah-tengah. Saya mengirim balasan singkat. Jangan ikut campur, Seno. Cukup perhatikan saja dan backup pekerjaanmu. Pukul 3 sore telepon rumah saya berdering. Nomor yang sudah bertahun-tahun tidak saya gunakan untuk urusan bisnis. Saya menjawab, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Keheningan adalah senjata. Budi, ini Bram Wijaya. Suaranya tegas, terkendali. Tetapi saya bisa mendengar ketegangan di baliknya. Kita harus bicara tentang kekhawatiranmu. Saya pikir ada kesalahpahaman. Begitukah Anda menyebut penggelapan 30 miliar? Tanya saya dengan suara tenang. Begini, masa transisi selalu sulit. Jika Anda punya pertanyaan tentang keuangan perusahaan, ada saluran yang tepat seperti Dewan Direksi. Saya memotongnya. Dewan Direksi tidak perlu diganggu dengan detail operasional, kan Bram? Henning di seberang sana. Saya hampir bisa mendengarnya berkeringat. Bagaimana kalau kita bertemu besok? Hanya kamu dan aku. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Maaf, saya sibuk besok, kata saya. Selain itu, saya pikir Dewan Direksi mungkin justru akan sangat tertarik dengan Apex Solutions Group dan adik iparmu, Tirta. Desahannya yang tajam memberitahu saya segalanya. Skak, kamu membuat kesalahan besar, katanya akhirnya. Suaranya rendah dan mengancam. Kita bisa selesaikan ini. Pesangon yang besar. Referensi apapun yang kamu butuhkan. Selamat tinggal, Bram, kata saya dan menutup telepon. Dalam 10 menit, Vina mengirim email lagi. Tiba-tiba, paket pesangon saya nilainya menjadi 2 kali lipat dengan perjanjian terlampir yang menuntut kerahasiaan penuh saya tentang semua urusan perusahaan, baik di masa lalu, sekarang maupun di masa depan. Mereka panik sekarang, tetapi mereka masih berpikir bahwa mereka sedang berhadapan dengan upaya pemerasan sederhana oleh seorang karyawan yang dipecat. Mereka tidak tahu seberapa dalam lubang yang telah mereka gali. Kamis pagi membawa kejelasan dan konfirmasi. Saya menghabiskan sepanjang malam menelusuri data bertahun-tahun, menghubungkan titik-titik yang sebelumnya saya abaikan. Skema Apex bukanlah proyek akuntansi kreatif pertama Bram. 3 tahun lalu, tak lama setelah dia menjadi CFO, pola lain muncul. Biaya konsultasi untuk sebuah perusahaan bernama Lakeside Business Solutions. Nama berbeda, permainan yang sama. Faktur yang digelembungkan untuk layanan yang sebagian atau tidak pernah dilakukan. Saya melacak registrasi Lakeside. Ini mengarah ke Putri Wijaya, istri Bram. Wanita itu rupanya adalah CEO sebuah perusahaan yang tidak punya situs web, tidak punya karyawan, dan beralamat di kantor virtual. Tetapi pengungkapan terbesar datang ketika saya menyelami file email terenkripsi. Doni tidak hanya tahu tentang pengaturan ini, dia juga telah membantu memfasilitasinya. Sebagai imbalannya, departemennya menerima kenaikan anggaran sementara yang lain menghadapi pemotongan.
Dia dibawa masuk secara khusus karena direktur sebelumnya mulai mengajukan pertanyaan tentang pengeluaran TI. Bahkan Ferdi terhubung. Perusahaan konsultannya disewa melalui proses yang tidak biasa, yang mengabaikan jalur pengadaan normal. Peran sebenarnya bukan untuk memodernisasi TI, tetapi untuk menyingkirkan satu-satunya orang yang bisa memperhatikan pola keuangan tersebut. Skema itu elegan dalam kesederhanaannya, membuat vendor palsu yang tampak sah, menyetujui pembayaran yang digelembungkan, dan membagi selisihnya. Karena layanan nyata memang diberikan. Hanya dengan harga yang digelembungkan, auditor yang mencari tagihan yang sepenuhnya palsu tidak akan menyadarinya. Selama 3 tahun mereka menggelapkan hampir 66 miliar rupiah. Saya mengumpulkan semuanya dalam sebuah laporan yang lengkap dan rapi, spreadsheet yang menunjukkan pola kenaikan, catatan perusahaan yang menghubungkan perusahaan-perusahaan itu dengan keluarga Bram, pertukaran email yang menunjukkan pengetahuan dan partisipasi Doni. Lalu saya melakukan sesuatu yang tidak mereka duga. Saya menghubungi Pak Robert Suryo, seorang anggota dewan yang pernah bekerja dengan saya bertahun-tahun lalu selama implementasi keamanan. Dia sekarang setengah pensiun, tetapi masih menghadiri rapat kuartalan. Dia adalah orang dari generasi lama, seorang pria yang menghargai kehormatan. Budi Santoso, katanya, menjawab pada dering kedua. Suaranya yang berat tidak salah lagi. Lama tidak bertemu. Saya dengar kamu sudah tidak di Meridian lagi. Bukan karena pilihan saya, jawab saya. Pak Robert, saya butuh 15 menit waktu Bapak. Ini penting, ada jeda. Saya bisa membayangkannya. Di seberang sana menilai situasi. Apakah ini tentang mengapa Bram dan Doni kemarin terlihat seperti dua hantu? Rapat dewan kemarin tegang sekali. Mungkin, kata saya, dia tertawa kering. Saya selalu berpikir, kamu tahu di mana semua rahasia disimpan, Budi. Di mana kita bisa bertemu? 1 jam kemudian kami duduk di bangku di Taman Suropati, beberapa kilometer dari kantor pusat. Saya memberinya amplop tertutup, berisi ringkasan cetak dan sebuah flash disk. Ini semuanya, kata saya, tanggal, jumlah, koneksi. Saya tidak mencari pekerjaan, saya kembali. Daya beda itu mencari beren uang. Saya hanya ingin orang yang tepat tahu apa yang telah mereka lakukan pada perusahaan yang saya bantu bangun. Pak Robert menatap saya dengan matanya yang berpengalaman. Kenapa kamu datang ke saya? Karena Bapak benar-benar membaca laporan audit. Saya mengamati Bapak dalam rapat. Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Dia mengangguk pelan. Ada rapat dewan darurat besok pagi. Tinjauan komite keuangan. Waktu yang tepat, Budi, katanya, sambil menyimpan amplop itu di saku dalam jasnya. Jika ini benar, akan ada konsekuensi serius. Saya mengandalkan itu. Saat saya kembali ke mobil, ponsel saya bergetar dengan pesan dari Andini. Seseorang bernama Ferdi datang ke rumah mencarimu. Katanya mendesak. Aku bilang kamu sedang keluar. Mereka mulai putus asa. Bagus. Sore itu saya menerima tawaran pekerjaan dari 2 perusahaan pesaing. Keduanya untuk posisi jauh di atas posisi saya sebelumnya. Keduanya menawarkan bonus perekrutan yang besar. Berita tentang ketersediaan mendadak saya telah menyebar. Saya mengabaikannya untuk saat ini. Ini bukan tentang mencari pekerjaan lain. Ini tentang menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Malam itu, menggunakan kredensial darurat yang seharusnya sudah dicabut, tetapi tidak, transisi TI yang ceroboh dari Ferdi, saya mengakses server email perusahaan untuk terakhir kalinya, dan saya menjadwalkan sebuah pesan untuk dikirimkan ke setiap anggota dewan pada pukul 8 pagi keesokan harinya. Subjeknya sederhana. Sebelum Anda menyetujui bonus kuartal kedua, baca ini. Terlampir adalah laporan lengkap saya, skakmat. Jumat pagi datang dengan cerah dan terang. Saya sedang duduk di balkon dengan kopi, mengamati lingkungan sekitar mulai bangun. Tidak ada alarm, tidak ada perjalanan ke kantor, hanya penantian yang manis dan menegangkan. Tepat pukul 8 pagi, email terjadwal saya mengirimkan muatannya kepada anggota dewan. Pukul 8.17, telepon saya mulai berdering tanpa henti. Nomor-nomor yang tidak saya kenal. Mungkin asisten anggota dewan yang putus asa untuk menemukan saya. Saya membiarkan semua panggilan masuk ke pesan suara. Pukul 9 pagi, rapat darurat komite keuangan akan dimulai. Pak Robert Suryo akan ada di sana dengan dokumentasi saya di tangan, mengamati reaksi saat email saya ditemukan dan dibahas. Saya ingin sekali menjadi lalat di dinding itu.
Pukul 9.32, Seno mengirimi saya pesan. Polisi ada di sini. Bram dan Doni sedang diinterogasi di ruang rapat terpisah. Ferdi terlihat pucat di sudut lorong. Apa yang Bapak lakukan? Saya tidak menjawab. Roda gigi berputar persis seperti yang saya perkirakan. Pukul 10 pagi, pengacara umum Meridian menelepon. Tidak seperti yang lain, yang ini saya jawab. Pak Budi Santoso, saya Putri Anindita dari bagian hukum. Kami ingin Bapak segera datang untuk membahas informasi yang Bapak berikan kepada Dewan. Saya bisa dihubungi melalui telepon, jawab saya dengan tenang. Ini benar-benar membutuhkan diskusi tatap muka. Tidak perlu, saya memotongnya. Semua yang saya tahu ada di laporan itu. Semua yang saya miliki sudah dicadangkan di beberapa lokasi aman dan dengan instruksi untuk dirilis jika terjadi sesuatu pada saya. Jika terjadi sesuatu pada saya atau keluarga saya, salinan tambahan akan dikirim ke OJK, Direktorat Jenderal Pajak, dan 3 media berita besar. Hening yang berat dan penuh perhitungan. Pak Budi, akhirnya dia berkata, dengan suara yang dikontrol dengan hati-hati. Dewan menganggap ini sangat serius. Mereka telah menonaktifkan beberapa eksekutif. Mereka ingin kerja sama Anda. Saya telah bekerja sama sepenuhnya dengan memberikan dokumentasi lengkap. Bagian saya sudah selesai. Setelah dia menutup telepon, saya pergi ke sebuah restoran di Bogor. Tidak ada gunanya mudah ditemukan hari ini. Saat makan siang, berita mulai muncul di situs-situs bisnis. Eksekutif Meridian Teknologi dalam penyelidikan atas penyimpangan keuangan. Belum ada nama, tetapi itu akan segera menyusul. Pukul 2 siang, Pak Robert Suryo menelepon. Situasinya kacau balau, katanya belak-belakan. Bram mengaku ketika kami menghadapkannya dengan buktimu, mencoba membuat kesepakatan, menyalahkan Doni karena menekannya. Doni menyangkal segalanya, dan Ferdi mengklaim dia hanya seorang konsultan yang tidak tahu menahu soal keuangan. Dewan tidak percaya. Kami telah menonaktifkan ketiganya. Akuntan forensik akan datang hari Senin. Perkiraan awal menunjukkan setidaknya 69 miliar rupiah digelapkan, mungkin lebih. Saya mengangguk pada diri sendiri. Perkiraan saya mendekati. Dewan ingin berbicara denganmu, lanjut Pak Robert, tentang kembali. Bukan hanya ke posisimu yang lama. Mereka sedang membuat posisi baru sebagai Kepala Keamanan Informasi yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan. Saya sudah mengantisipasi kemungkinan ini, tetapi masih merasa terkejut dengan kecepatannya. Akan saya pikirkan, kata saya. Malam itu saya menceritakan semuanya kepada Andini. Dia mendengarkan tanpa menyela, lalu bertanya sambil memegang tangan saya. Apa yang ingin kamu lakukan, Mas? Pertanyaan bagus. Bagian balas dendam telah selesai. Orang-orang yang mendorong saya keluar sedang didorong keluar. Kemungkinan besar menghadapi tuntutan pidana. Keadilan telah ditegakkan dengan dingin dan tepat. Tetapi kembali ke Meridian berarti kembali ke tempat yang telah membuang saya. Bisakah saya melakukannya? Apakah saya mau? Aku butuh waktu untuk memutuskan, kata saya akhirnya. Kemudian saya membuka laptop saya untuk terakhir kalinya dan memposting satu pesan di profil LinkedIn saya yang sudah lama tidak aktif. Jangan pernah membakar jembatan. Biarkan saja jembatan itu runtuh di bawah beban keserakahan mereka sendiri. Dalam beberapa menit, mantan rekan kerja mulai menghubungi. Berita menyebar. Orang IT yang pendiam itu telah menjatuhkan 3 eksekutif tanpa meninggikan suaranya. Pada hari Senin, semua orang akan tahu persis siapa yang telah mereka remehkan. Pada Senin pagi, saya masuk ke kantor pusat Meridian, mengenakan setelan jas yang sudah bertahun-tahun tidak saya butuhkan. Petugas keamanan menatap saya 2 kali, lalu dengan cepat mencetak kartu pengunjung. Selamat datang kembali, Pak Budi, katanya dengan rasa hormat yang baru. Perjalanan dengan lift ke lantai eksekutif terasa hening. Saya tidak pernah punya alasan untuk mengunjungi lantai ini sebelumnya. Sekarang, saya ditunggu di ruang rapat Dewan. 10 anggota Dewan duduk mengelilingi meja yang mengkilap. Pak Robert Suryo mengangguk sedikit ketika saya masuk. CEO sementara yang sebelumnya adalah COO tampak tidak nyaman. Pak Budi, dia memulai. Terima kasih sudah datang. Situasi yang Bapak ungkapkan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya tetap diam, membiarkannya bicara. Tingkat penipuan tampaknya lebih buruk dari yang dilaporkan sebelumnya. Lanjutnya, tim forensik telah mengidentifikasi hampir 78 miliar rupiah dana yang digelapkan. Tuntutan pidana sedang disiapkan. Tetap saja, saya menunggu.
Pak Robert berdeham. "Budi, Dewan telah memberikan suara bulat untuk menciptakan posisi eksekutif baru Kepala Keamanan Informasi. Hak istimewa eksekutif penuh. Struktur pelaporan langsung kepada Dewan. Kami ingin menawarkan posisi itu kepada Anda." Saya meletakkan tas kerja saya di atas meja. "Di dalamnya Anda akan menemukan syarat-syarat saya," kata saya. "Tidak bisa ditawar, Se." CEO itu membukanya dan membaca dengan cepat. Alisnya terangkat. Otoritas audit penuh di semua departemen. Hak veto anggaran independen atas keputusan teknologi keuangan. Bonus perekrutan setara dengan 5 tahun gaji saya sebelumnya. Saya mengangguk sekali. "Ini tidak biasa," katanya. "Menggelapkan 78 miliar rupiah juga tidak biasa," jawab saya. "Itu terjadi karena tidak ada yang memperhatikan. Sekarang akan ada yang memperhatikan." Ruangan menjadi hening. "Anda punya waktu sampai tengah hari," kata saya sambil berdiri. "Saya punya penawaran lain untuk dipertimbangkan." Ketika saya berbalik untuk pergi, Pak Robert bertanya, "Apakah kamu merencanakan semua ini, Budi?" Saya berhenti di pintu. Saya tidak berencana untuk dipecat setelah 17 tahun. Semua setelah itu hanyalah saya melakukan apa yang selalu saya lakukan, mengidentifikasi kerentanan dalam sistem dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat. Pukul 11.47, mereka menelepon. Mereka telah menyetujui semua syarat saya. 6 bulan kemudian saya duduk di ruang kerja baru saya di sudut gedung meninjau protokol keamanan untuk kuartal berikutnya. Pemandangannya menghadap Cakrawala, Jakarta. Pengingat harian tentang seberapa banyak hal telah berubah. Bram Wijaya telah mengaku bersalah. Sebagai imbalan atas kerjasama, dia akan menerima hukuman yang lebih ringan. Doni sedang melawan tuduhan, tetapi buktinya sangat kuat. Ferdi telah melarikan diri ke luar negeri, tetapi surat perintah ekstradisi sedang dalam proses. Sebagian besar uang telah dikembalikan. Tim lama saya sekarang melapor kepada saya, dan saya mempromosikan Seno untuk mengelola operasi sehari-hari. Anak itu punya potensi, dia hanya butuh seseorang untuk melihatnya. Sebuah ketukan di pintu menarik perhatian saya. Andini ada di sana tersenyum, siap untuk makan siang. Saya mengangguk mengambil jas saya. Saat kami berjalan melewati departemen TI, percakapan mereda sejenak. Bukan karena takut, tetapi karena hormat. Mereka tahu saya bisa saja menghancurkan perusahaan, tetapi saya memilih untuk menyelamatkannya dengan cara saya sendiri. Di lift, Andini meremas tangan saya. Bahagia, saya mempertimbangkan pertanyaan itu. Kemarahan telah hilang. Yang tersisa bukanlah kebahagiaan tetapi kepuasan. Sebuah penyelesaian. "Aku yang memegang kendali," kata saya. Di luar matahari bulan Oktober menghangatkan wajah kami. Ponsel saya bergetar dengan pesan dari Pak Robert Suryo. "Dewan menyetujui kenaikan anggaran keamanan Anda," suara bulat. Saya tersenyum tipis. Tidak ada perdebatan, tidak ada pertanyaan. Hanya kepercayaan. Andini memperhatikan ekspresi saya. "Ada apa?" "Tidak ada," kata saya sambil menyimpan ponsel. Hanya memikirkan tentang jembatan. Beberapa runtuh karena bebannya sendiri. Yang lain setelah diperbaiki menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini saya telah membangunnya dengan cara yang benar, dengan baja dan beton.